Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana, saya dari kelas MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang koloid. Koloid. Pengertian. Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai 1000 Nm. Sedangkan sistem koloid adalah bentuk campurannya keadaannya terletak di antara larutan suspensi atau campuran kasar dan memiliki sifat-sifat yang khas. Jenis-jenis koloid. Larutan terdiri dari dua komponen, yaitu zat pelarut dan terlarut. Begitu juga dengan koloid. Koloid terdiri dari dua komponen, yaitu zat terdispersi dan medium pendispersi. Berdasarkan perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersi, sistem koloid dibagi menjadi 8, yaitu bisa kita lihat di tabel berikut. Sifat-sifat koloid. 1. Efek tidal. Efek tidal merupakan penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Partikel dari larutan lebih kecil dari partikel koloid, karena partikel koloid lebih besar dari larutan, sehingga berkas cahaya bisa dihamburkan. 2. Gerakan Brown. Gerakan Brown merupakan gerak acak atau gerak tidak beraturan dari partikel koloid. Hal ini dapat kita lihat hanya dengan mikroskop ultra alias tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Partikel ini bergerak acak karena adanya tumbukan, sedangkan pada suspensi tidak ditemukan gerakan Brown karena partikelnya terlalu besar. Sedangkan pada larutan terjadi gerak Brown karena partikelnya kecil, namun tidak dapat teramati dengan mikroskop ultra. Tiga. Adsorpsi. Absorpsi merupakan proses penyerapan. Biasanya yang diserap itu adalah ion-ion oleh partikel koloid. Hal ini terjadi karena luas partikel koloid itu cukup besar, sehingga ion-ion itu bisa menempel di permukaan, yaitu ada ion positif dan ion negatif. Karena koloid mampu menyerap ion-ion, maka koloid bisa bermuatan sesuai dengan muatan ion yang diserap. Selama koloid bermuatan, maka koloid tidak akan menggumpal karena muatan ion-ion yang sejenis tersebut akan saling tolak-menolak. 4. Koagulasi koloid. Koagulasi koloid adalah proses penggumpalan partikel koloid. Karena koloid bermuatan, jika dihubungkan dengan muatan sejenis akan tolak-menolak sehingga tidak akan menggumpal. Namun, lain halnya jika muatan koloid dinetralkan, sehingga tidak ada lagi tolak-menolak, sehingga koloid bisa saling menyatu dan berkelompok sehingga terjadi koagulasi. 5. Dialisis. Dialisis adalah proses pemurnian koloid dari ion-ion pengganggu dengan menggunakan membran semi-permeable. Ketika dialirkan air, koloid akan mendorong ion akan keluar. Karena ukuran ion-ion pengganggu tersebut memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan koloid karena ukurannya lebih besar sehingga tidak dapat menembus membran semi-permeable. Proses ini diterapkan di dalam dunia nyata, yaitu cuci darah. Itulah kenapa nama proses cuci darah namanya hemodialisis. 6. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Koloid bisa bergerak dalam medan listrik karena koloid itu bermuatan, di mana pada elektroforesis kutub negatif disebut katoda dan kutub positif disebut anoda. 7. Koloid liofob dan liofil. Sol liofob adalah antara partikel zat terdispersinya tidak dapat menarik mediumnya, atau tidak terjadi interaksi, sifatnya cenderung encer. Sol liofil adalah partikel zat terdispersinya suka atau dapat menarik mediumnya. Hal ini terjadi karena antara partikel zat terdispersi dan mediumnya terjadi interaksi atau gaya tarik-menarik, yang biasanya terjadi akibat adanya ikatan hidrogen. Sifatnya lebih kental dari liofob, sehingga ukuran partikelnya lebih besar, sehingga gerak Brown pada liofil tidak besar. 8. Koloid pelindung. Sol liofil bisa digunakan sebagai koloid pelindung terhadap sol liofob.
di mana partikel-partikel soliofil akan mencoba melindungi soliofob, sehingga meskipun misalnya ada larutan elektrolit, soliofil akan melindungi liofob dari terjadinya koagulasi. Pembentukan koloid. Kita ketahui bahwa koloid berada di antara larutan dan suspensi, di mana ketiganya dibedakan dari ukuran partikelnya. Karena koloid berada di tengah, maka koloid bisa dibuat dari larutan dan juga dibuat dari suspensi. Di mana dari proses pembuatan koloid ini dibagi menjadi dua, yaitu kondensasi dan juga dispersi. 1. Kondensasi. Kondensasi adalah proses pembuatan koloid dari larutan, di mana dalam kondensasi ini dibagi menjadi dua lagi prosesnya, yaitu secara fisika dan secara kimia. Secara fisika, prosesnya berupa mengubah pelarut, sedangkan secara kimia melibatkan reaksi kimia seperti 1. Reaksi redoks, reaksi oksidasi dan reduksi. 2. Reaksi hidrolisis, direaksi dengan air. 3. Reaksi dekomposisi, rangkap, atau reaksi substitusi yang biasanya. 2. Dispersi. Sebaliknya, dispersi adalah proses pembuatan koloid dari suspensi. Dari partikel yang besar diubah menjadi partikel yang kecil. Dispersi ini juga dibedakan menjadi tiga atau dua proses, secara mekanik dan secara peptisasi. 1. Secara mekanik, prosesnya yaitu digerus atau ditumbuk untuk mengecilkan partikel dan kemudian ditambahkan medium berupa zat cair yang panas. 2. Secara peptisasi, menambah ion yang sejenisnya dalam suatu endapan. 3. Secara busur, berdia atau berdik. Prinsipnya adalah mengalirkan arus bertegangan tinggi kedua buah elektroda, di mana elektroda tersebut harus logam dan tercelup pada suatu medium, yaitu air. Itulah tadi materi tentang koloid. Semoga bermanfaat.